Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era digital sekarang ini, media sosial telah menjadi hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kominfo merilis pada tahun 2024, Indonesia telah menduduki posisi keempat sebagai penggunaan media sosial tertinggi di dunia setelah Amerika, Brazil, dan India. Hal ini, hadirin, di satu sisi melahirkan dampak positif. Pekerjaan dan informasi semakin cepat, semakin mudah, semakin efektif dan efisien. Namun di sisi lain, hadirin, penggunaan media sosial telah melahirkan dampak negatif yang tidak sedikit dan sangat mengerikan. Mari kita perhatikan. Ujaran kebencian muncul di kalangan muda maupun tua. Ada media yang membuat muslihat dan tipu daya, sehingga masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba. Dengan isu politik dan sara, media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk saling bertegur sapa, tapi malah menjadi wadah untuk saling mencela, saling menghina, saling menganiaya, bahkan saling menghujat antara satu dengan lainnya. Betul, hadirin? Oleh karena itu, hadirin, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran Terhadap Realita Hoax, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan ayat tadi terdapat kalimat jika datang orang fasik dengan membawa berita besar, maka cari tahu dan cari kejelasan berita tersebut sampai terungkap masalah, dan jangan berpegang terhadap ucapan orang fasik tersebut. Demikian penafsiran Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi jilid 26 halaman 127. Secara filosofis, ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan melalui media sosial. Islam memiliki prinsip akomodatif selektif. Jika berita tersebut benar terjadi, maka ambillah. Akan tetapi hadirin, jika berita tersebut tidak benar terjadi, maka jangan gentar untuk katakan perangi berita bohong. Setuju? Namun sangat disayangkan hadirin, di balik segudang dampak positif terdapat setumpuk dampak negatif. Mari kita perhatikan masyarakat kita saat ini. Mereka lebih senang standby di depan TV dibandingkan ikut mengaji. Mereka lebih senang bermain sosial media dibandingkan belajar ilmu agama. Bahkan lebih suka jika scrolling dengan tiduran dibandingkan khusyuk salawatan. Hal ini hadirin yang menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia telah terlena dengan media sosial. Sungguh memprihatinkan. Hadirin yang berbahagia, kasus hoax yang beredar di Indonesia sekarang ini kian hari kian merajalela. Asosiasi Internet Indonesia merilis pada tanggal 7 Februari 2024 terdapat 2.201 jiwa penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Bayangkan hadirin, telah berapa banyak kasus hoax yang beredar di sosial media. Kementerian Informasi dan Informatika mencatat pada triwulan pertama tahun 2024 terdapat 2.074 kasus hoax yang beredar di sosial media. Ditambah lagi hadirin, tidak sedikit public figure yang memakai pakaian kurang bahan. Tidak sedikit prostitusi online hingga maraklah pelacuran. Tidak sedikit SMS pinjaman cepat hingga terjadilah penipuan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya berita yang tidak benar terjadi, yang disebarkan melalui media informasi atau yang lebih kita kenal dengan berita hoax. Lantas, bagaimana solusi terbaik untuk mencegah perilaku penyimpangan tadi? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan ialah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 91 menjelaskan, hendaklah di antara kalian sekelompok orang yang tegak lurus dalam menjalankan perintah Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dengan demikian syarahan ini hadirin, dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa dalam menggunakan media sosial terdapat 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kedua, gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah syair lagu. Gara-gara berita bohongan jadi banyak penipuan. Hobi anak muda sekarang yang penting ikut-ikutan. Kebenaran hilang dalam kabar yang buram. Jangan-jangan biarkan hoax menguasai kita. Mari bijak dalam berkata, tak semua yang kau dengar itu nyata. Tak semua yang kau dengar itu nyata.